Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap tinggal di rumah kecuali darurat ya. Oke, langsung aja. Jadi materi kita untuk minggu pertemuan keempat dan kelima itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Kalian perhatikan di sini ada part 1, itu artinya ini bagian yang pertama. Oke, kita akan review dulu. Kita lihat materi yang sebelumnya yang sudah kalian kerjakan di tugas 1 dan 2 ya. Kita akan bahas tentang noun, verb, adjective, dan adverb. Oke, sekarang saya berikan kalian satu kalimat. Coba diidentifikasi mana noun, verb, adjective, dan adverb-nya. Sudah? Oke. The PMT students itu adalah noun karena PMT students itu kan mahasiswa PMT, dia kata benda. Jadi itu yang harus dipahami ya, bahwa kata benda atau noun itu tidak harus benda, tapi dia bisa orang itu kan juga benda. Jadi PMT students itu adalah noun. Kemudian verbnya di sini ada, atau kata kerjanya itu adalah study. Jadi kata kerja itu maksudnya adalah suatu kata-kata yang menandakan bahwa seorang itu atau pelaku atau benda itu melakukan sesuatu. Study itu kan belajar, jadi dia melakukan sesuatu. Oke, next, English. English itu juga noun atau kata benda. Bahasa Inggris di sini maksudnya kan. Dan yang terakhir, happily itu adalah kata keterangan dengan bahagia atau dengan happy itu. Oke, jadi ini kan artinya kalimatnya mahasiswa PMT belajar bahasa Inggris dengan bahagia. Oke, coba kalian lihat lagi, pahami kembali, dan pahami lagi kenapa dia bisa teridentifikasi noun, verb, adjective, dan adverb. Oke, jadi sekarang dalam membentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu sebenarnya hampir sama seperti kalian menulis kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi biasanya selalu ada subjek dan ada verb. Dan verb dalam bahasa Inggris itu bisa memakai verb atau kata kerja atau to be. Kalian bisa lihat ada 3 pola yang saya berikan di sini. Coba perhatikan yang pertama, subject plus verb plus object atau noun. Jadi subjek, kata kerja, dan objeknya. Oke, contohnya Nider studies English. Nider sebagai subjek pelaku, studies itu adalah kata kerja yang dilakukan oleh Nider, dan objeknya itu bahasa Inggris. Oke. Kemudian pola yang kedua kalian bisa lihat subject plus verb plus adverb itu Nider learns diligently. Nider sebagai subjek, verbnya atau kata kerjanya adalah learns belajar, dan diligently itu adalah adverb kata keterangan. Nider belajar dengan rajin. Dengan rajin itu kan adverb atau kata keterangan. Kemudian yang kalimat ketiga atau pola yang ketiga itu subject plus to be plus adjective, yaitu Nider is smart. Nider itu adalah mahasiswa yang pintar. Nah, coba kalian perhatikan perbedaan to be dengan verb. Kalau verb itu dipakai ketika kalian mau menggunakan kata kerja, sedangkan kalau to be, yang dimaksud to be itu sebetulnya juga kata kerja, tapi dia hanya digunakan untuk adjektif. Jadi Nider adalah mahasiswa yang pintar. Mahasiswa yang pintar itu kan bukan kata kerja, dia bukan melakukan sesuatu menjadi pintar kan tidak, tapi pintar gitu kan. Jadi adjektif itu adalah kata-kata yang menandakan kualitas atau sifat sesuatu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang krusial nih, sentence atau pembentukan kalimat dalam bahasa Inggris. Meskipun modelnya sama, polanya sama, membuat kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi perbedaannya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu adalah tenses. Bahasa Indonesia tidak mengenal tenses. Apa sih sebenarnya tenses? Tenses itu tuh kata keterangan waktu yang menandakan waktu, kapan terjadinya sesuatu. Oke. Dalam bahasa Indonesia, kita bahas dulu bahasa Indonesia ya. Kita ingat-ingat lagi waktu dulu mata kuliah bahasa Indonesia.
Kalau dalam bahasa Indonesia, coba lihat itu kalimat yang sudah saya berikan di slide. Doni mengumpulkan tugas kalkulus tadi pagi. Coba lihat kata tadi pagi. Itu menandakan keterangan waktu, bahwa Doni mengumpulkan tugas kalkulusnya itu kapan terjadinya? Oh, tadi pagi. Itu kan. Nah, jadi kata keterangan dalam bahasa Indonesia itu seperti misalnya tadi pagi, kemarin, besok, sebentar malam, baru saja, gitu kan. Itu kita buat dalam kata-kata tersendiri dalam bentuk kata keterangan waktu. Nah, bedanya kalau sekarang kita bahas dalam bahasa Inggris, memang ada kata seperti yesterday, kemarin, kemudian tomorrow, besok. Tapi itu hanya kata keterangan waktu yang sangat spesifik. Tapi sebetulnya dalam bahasa Inggris, dengan kita mengubah kata kerja, itu sudah bisa menandakan kapan sih sebetulnya kejadiannya terjadi. Misalnya ada kalimat Frita makan nasi tadi pagi. Kata tadi pagi itu kan sudah terjadi kan, karena sekarang ini saya ngomong ini, saya buat video ini lagi malam. Nah, tadi pagi Frita makan nasi. Kata Frita makan nasi kalau dalam bahasa Indonesia tetap memakai kata makan, meskipun dia lakukan makan itu tadi pagi, besok siang, sekarang ini sedang terjadi dia makan, itu kita menggunakan kata makan. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerjanya tidak berubah. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris kata kerjanya akan berubah. Frita makan tadi pagi, kalau dalam bahasa Inggris Frita ate this morning. Ate. Sementara kalau dia saat ini dia sedang makan, Frita is eating. Tadinya ate, sekarang eating. Nah, kalau misalnya makannya Frita itu besok, kita akan bilang Frita is going to eat tomorrow, atau Frita will eat tomorrow. Berubah lagi, ada kata will-nya. Atau kita mau bilang bahwa Frita makan tiap hari, Frita eats every day. Nah, jadi dari kata makan, kata dasarnya eat, itu bisa berubah-ubah. Kalau melakukan makan itu tadi pagi, memakai kata ate, kata kerja 2. Kalau makan tiap hari, kita memakai kata eats, kata kerja 1. Dan kalau misalnya nanti kita akan belajar kalimat pasif, misalnya atau sudah terjadi, itu kita pakai kata kerja 3, yaitu eaten. Seperti itu bedanya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dalam hal keterangan waktu. Oke, jadi intinya kita akan membahas tenses ini. Ada belasan tenses dalam bahasa Inggris dan kita akan coba bahas itu. Saya yakin sebetulnya kalian sudah pelajari itu sejak SMP atau bahkan mungkin ada yang dari SD. Tapi kita mau review kembali supaya kalian lebih paham sebelum kita masuk ke materi yang lebih berat tentang reading. Oke? Jadi makna dan penggunaan tenses. Seperti yang tadi saya bilang, ada 11 sebetulnya tenses dalam bahasa Inggris, tapi dia terbagi menjadi 3 kategori besar, yaitu simple tenses yang terbagi menjadi 3 nanti, yaitu simple present, simple past, simple future. Kemudian ada progressive tense, yaitu simple progressive, past progressive, future progressive, dan kategori yang ketiga itu adalah perfect tense yang terbagi menjadi simple perfect, present perfect, dan future perfect, dan sisanya kita juga akan pelajari yang lainnya nanti. Sebelum masuk ke pembahasan lebih detail, saya akan jelaskan dulu gambaran umum. Kalau simple tense itu yang seperti apa sih? Coba kalian perhatikan, ada gambar yang saya sudah buat di situ. Itu gambar sebetulnya saya maksud untuk membuat seperti garis waktu, begitu ya. Kalian perhatikan di situ ada past yang sebelah kiri, itu artinya masa lalu atau yang sudah terjadi. Kemudian ada kata now, yaitu sekarang, dan future, yaitu nanti atau masa yang akan datang. Nah, kalian lihat di situ ada simple past, nanti kalian akan pelajari itu juga. Simple past itu ada, saya kasih titik ya di situ ya, ada dot di situ atau titik.
Jadi kapan kita pakai simple past? Simple past itu dipakai ketika kita mau membicarakan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi sesuatu yang kejadiannya itu sudah lewat, sudah terjadi, itu simple past. Yang kedua, simple present, itu saya taruh dia berada di bawah now itu ya. Kalau kalian perhatikan gambarnya, kapan kita pakai simple present? Simple present itu fungsinya ada dua. Yang pertama ketika kita mau membicarakan habits atau kebiasaan. Misalnya setiap hari kan kita kebiasaannya apa sih? Oh, setiap pagi saya minum kopi. Setiap siang saya tidur siang misalnya. Jadi kebiasaan. Fungsi yang kedua adalah daily routine. Sama sih, daily routine juga kebiasaan, dan schedules atau jadwal. Ketika kita bicara tentang jadwal itu kita juga pakai simple present. Misalnya Wings Air berangkat dari Waingapu ke Denpasar setiap hari Selasa jam 2 misalnya. Nah itu kan jadwal. Ketika kita bicara tentang kebiasaan, rutinitas sehari-hari dan jadwal, itu kita pakai simple present. Kemudian fakta, ketika kita bicara tentang fakta atau sesuatu yang tidak bisa kita ubah, itu juga memakai simple present. Misalnya matahari itu terbit dari timur, atau misalnya Waingapu terletak di kota atau di provinsi NTT, itu kan fakta. Nah ketika kita bicara fakta itu juga memakai simple present. Lalu future itu simple-nya dalam bentuk simple future. Kapan kita pakai? Itu ketika di situ saya salahnya. Jadi future, hang on, itu saya harus edit dulu sahabat. Oke, saya lanjut. Untuk yang simple future itu kita pakai ketika kita mau membicarakan sesuatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu maksudnya setelah hari ini atau setelah saat ini kita bicara. Oke, yang kedua, kategori yang kedua adalah progressive tense. Kalian lihat lagi di gambar, oke, perhatikan deh yang saya kasih garis itu ya dengan panah itu. Nah di situ kapan sih kejadiannya kita bisa pakai progressive tense itu di situ. Jadi misalnya past progressive itu adalah ketika kita mau membicarakan tentang sesuatu yang sedang terjadi kemudian diinterupsi oleh kejadian yang lain, tapi itu terjadinya di masa kemarin atau masa yang sudah terjadi. Misalnya saya bercerita kemarin ketika saya sedang makan, Frita datang ke rumah. Nah jadi kemarin ketika saya sedang makan itu kan kejadiannya masih berlangsung, kemudian diinterupsi oleh ada kejadian Frita datang. Nah itu yang dimaksud dengan past progressive. Sedangkan present progressive itu kalau kita ingin membicarakan tentang sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini. Misalnya sekarang saya sedang berbicara di video yang akan saya share ke mahasiswa PMT 104. Atau misalnya apa yang lagi heboh sekarang? Oh, sekarang Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Itu kan sedang terjadi atau sementara terjadi kan. Kemudian yang future itu juga sesuatu yang sementara berlangsung tapi di masa yang akan datang. Misalnya kalian janjian mau ketemu saya besok. Kemudian kalian tanya, "Ibu besok ada waktu jam 10 kah?" Kemudian saya akan jawab, "Oh besok jam 10 itu saya masih sedang akan rapat." Jadi jam 10 karena saya ada rencana rapat besok jam 9, berarti jam 10 tuh kalian gak bisa ketemu saya karena saya sedang rapat. Tapi belum terjadi kan karena itu besok gitu. Itu maksudnya. Jadi intinya progressive tense itu dipakai untuk membicarakan suatu kejadian yang sedang terjadi. Entah itu di masa yang lalu, masa kini, atau masa datang. Dan kategori besar yang ketiga adalah progressive tense. Perfect tense.
Perfect tense itu sebetulnya intinya kita pakai untuk membicarakan suatu kejadian, dua kejadian yang terjadi, satu mendahului yang lain gitu. Jadi misalnya di situ kalian perhatikan lagi di gambar ya, past perfect misalnya. Saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya Ronaldo sudah makan ketika Marlin datang. Jadi ada satu kejadian yang sudah selesai terjadi duluan sebelum disusul oleh kejadian yang kedua. Itu past perfect dan terjadinya di masa lalu. Sedangkan untuk present perfect itu dipakai untuk menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi tapi sampai sebelum disusul oleh kejadian yang kedua. Jadi misalnya saya mau bikin kalimat Arlin C kemarin dari kemarin itu dia sedang bersedih dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Jadi kejadian dia bersedih itu sudah dimulai dari kemarin tapi sampai hari ini masih berlangsung. Nah, itu kita pakai present perfect. Sementara yang ketiga, future perfect, itu dipakai untuk sekali lagi dua kejadian juga, yang satu mendahului yang lain. Jadi misalnya besok jam 11 itu saya sudah selesai rapat. Jadi jam 12 kalian bisa ketemu saya. Itu yang dimaksud dengan present perfect. Oke, saya harap kalian udah sedikit punya gambaran tentang pemakaian tenses secara umum seperti apa. Sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan khusus atau detail ke tenses pertama. Yang akan kita bahas pertama adalah simple present. Oke, tadi kalian buka lagi coba di slide sebelumnya. Simple present itu kita pakai kapan sih? Jadi pemakaiannya ada dua. Tadi kita ulang lagi ya. Jadi pemakaian pertama ketika kita mau membicarakan tentang kebiasaan, rutinitas sehari-hari, jadwal, itu kita pakai simple present. Sedangkan fungsi yang kedua dari simple present itu adalah untuk membicarakan fakta. Itu. Coba digeser lagi tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Itu kapan kita memakai simple present, ada dua fungsi itu ya. Nah, sekarang bagaimana sih bentuknya simple present itu? Kalau dalam kalimat itu bentuk polanya seperti apa? Kalian bisa lihat di situ di poin yang kedua saya berikan subject plus to be atau verb one. Jadi verb yang kita pakai adalah verb 1. Verb 1 itu adalah kata dasar dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya kalian cari bahasa Inggris dari makan, eat. Nah, itu sudah, itu verb one. Bahasa Inggrisnya bermain, play. Nah, itulah verb one. Oke, ini adalah detail contoh-contohnya. Misalnya fungsi yang pertama, simple present kita pakai untuk membicarakan tentang kebiasaan, rutinitas sehari-hari, dan jadwal. Saya berikan ada 4 kalimat di situ. Yang pertama, Mr. Erwin is a teacher at PMT Unkris Winasumba. Pak Erwin adalah seorang dosen di PMT Unkris Winasumba. Itu kan kebiasaannya dia, rutinitasnya dia. Oke. Contoh yang kedua, I don't go to school on Sunday. Saya tidak pergi ke sekolah atau ke kampus pada hari Minggu. Kebiasaannya kita kan memang seperti itu. Kalau hari Minggu ngapain kita ke kampus? Jadi ketika kita bicara tentang sebuah kebiasaan, memakai simple present. Contoh yang ketiga, she goes to university at 8 a.m. and comes home at 3 p.m. Misalnya ini katakanlah bapak ibu pegawai gitu kan. Bapak ibu pegawai masuk kampus atau masuk kerja jam 8 pagi dan pulang ke rumah jam 3 sore. Nah, ini misalnya ini kan kebiasaannya atau rutinitas sehari-harinya bapak ibu staf di kampus. Gitu, karena ini rutinitas maka kita pakai simple present. Contoh yang keempat, English for Mathematics class is on Tuesday at 1:20 p.m. Ini adalah jadwal. Jadi bahasa Inggris matematika itu setiap hari Selasa jam 1.20 atau jam 13.20 siang. Nah, jadi ini karena ini kebiasaan, karena ini adalah jadwal, maka kita juga memakai
simple present. Kalian bisa lihat di situ terbuktinya dengan kata is. Oke. Nah, sekarang fungsi yang kedua. Ketika kita mau membicarakan tentang fakta, itu kita juga memakai simple present. Ada 4 kalimat juga saya berikan di situ. Yang pertama, the book consists of several chapters. Buku ini terdiri dari beberapa bab misalnya. Itu kan kenyataan. Misalnya saya berikan kalian satu buku untuk kalian baca. Bukunya terdiri dari beberapa bab. Itu faktanya seperti itu, kita nggak bisa ubah. Maka kita pakai simple present. Contoh yang kedua, PMT has 48 students of year 2019. PMT memiliki 48 mahasiswa angkatan 2019. Faktanya seperti itu. Kita nggak bisa ubah, dan seperti itu fakta, maka itu juga memakai simple present. Contoh kalimat yang ketiga, the sun does not rotate the earth. Matahari tidak berputar mengelilingi bumi. Kan itu sudah fakta, kita nggak bisa ubah kan. Bukan bumi yang mengelilingi matahari, tapi matahari yang mengelilingi bumi. Makanya karena itu fakta, kita memakai simple present. Dan yang terakhir, nah di sini kalian bisa lihat untuk simple present dalam kalimat positif. Kalimat positif itu artinya yang tidak mengandung kata tidak. Misalnya saya makan. Kalau kalimat negatif kan saya tidak makan. Nah, ini kita bicara kalimat positif dulu. Bentuknya seperti ini yang kalian bisa lihat di gambar. Jadi untuk subjek I, you, we, dan they, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja satu atau verb one. Contohnya kalian lihat, I teach English at Unkris Winasumba. Kalian perhatikan kata teach. Kalau kalian buka kamus bahasa Inggris dari mengajar, itu kan teach. Ya sudah, untuk subjek I, verb itu sudah yang kita taruh. Untuk saya mengajar berarti I teach. Tidak usah ditambah macam-macam, kata kerjanya itu yang kita pakai. Begitu juga dengan you study mathematics at Unkris Winasumba, itu juga kata study itu kan memang kata kerja dasar dari bahasa Indonesianya belajar, di Inggris kan menjadi study, dan itu sudah kata dasarnya, verb one-nya. Jadi untuk you, we, they, dan I itu kata kerjanya verb one tanpa ada tambahan apapun. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it, dan juga semua pelaku yang jumlahnya hanya satu pelakunya, itu kata kerjanya kita harus tambah s atau es. Kalian perhatikan di situ. Contoh nomor 1, she measures the distance. Measures itu kan artinya mengukur. Kalau kalian buka kamus, itu kata measure tanpa tambahan s di belakang. Tapi karena ini subjeknya she, maka kata kerjanya kita tambah dengan s atau es, measures. Begitu juga dengan nomor 2, Aldo calculates the formula. Aldo, karena Aldo itu jumlahnya hanya satu orang, maka kata kerjanya itu ditambah s atau es menjadi calculates. Kata dasarnya harusnya calculate tanpa s. Tapi kalau kalian lihat di gambar ini, sekali lagi untuk subjek she, he, dan semua subjek yang jumlahnya satu, kata kerjanya harus ditambah s ataupun es. Mana kata kerja yang ditambah s dan mana yang kata kerjanya harus ditambah es, itu tergantung bunyi pengucapannya. Misalnya untuk yang es, itu kalau kata kerjanya ketika kalian ucapkan itu mengandung bunyi sh atau c. Misalnya teach, itu kalau misalnya she teach, gak bisa kita hanya tambah s saja, tapi she teaches supaya bisa dibaca gitu. Karena gak bisa kan kalau kita tambah s bacanya gimana, she teaches, gak bisa. Jadi harus ditambah es, she teaches gitu. Kemudian misalnya kata wish yang diakhiri dengan bunyi sh kan, wish, itu juga tambahannya es, bukan hanya s saja. Jadi wish, kalau hanya ditambah s nanti bunyinya wish. Bukan gitu, tapi kita harus tambah dengan es, wishes gitu ya.
Oke, next. Sekarang untuk kalimat negatif. Kalimat negatif itu yang mengandung kata tidak. Misalnya saya tidak tidur, saya tidak makan, dia tidak punya pacar, dia tidak mengerjakan tugas. Jadi semua yang mengandung kata tidak itu kalian perhatikan di situ memakai do not untuk subjek I, you, we, dan they. Sedangkan untuk subjek she, he, dan yang jumlahnya satu orang atau satu pelaku itu memakai does not, gitu ya. Nah, bedanya sekarang kita harus perhatikan, harus jeli nih. Kalau kalimat negatif itu kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja satu tanpa tambahan s atau es. Apapun subjeknya itu tidak berubah, kata kerjanya tetap kata kerja satu. Tapi kalian hanya lihat, harus perhatikan perubahan di do not atau does not. Mana yang harus pakai do not atau don't, dan mana yang harus pakai does not atau doesn't, gitu ya. Ini saya berikan ada 4 contoh kalimatnya. Yang pertama, I do not atau don't, boleh Anda singkat dengan don't. I don't add the numbers. Oke, kemudian nomor 2, they don't multiply the equations. She doesn't add the numbers. Dan Sofia doesn't multiply the equations. Jadi sekali lagi coba perhatikan semua kata kerjanya tanpa tambahan s ataupun es. Kalian hanya perlu perhatikan subjeknya apa. Nah, itu yang harus memakai do not atau does not. Tapi kata kerjanya semua kembali ke kata kerja dasar tanpa s ataupun es. Nah, sekarang gimana dengan to be? Dari tadi kita ngomongin verb, sekarang to be. To be kalau dalam simple present itu ada 3, yaitu am, are, dan is. Coba kalian lihat di tabel yang sudah ditampilkan di sini. Siapa yang pakai am? I, jelas I am, gitu kan. Sementara yang memakai are adalah you, we, dan they. Sedangkan sisanya she, he, dan semua pelaku yang berjumlah satu orang atau satu pelaku memakai to be, is. Kalau kalimatnya negatif ya kalian tinggal tambahkan dengan not, gitu. Jadi misalnya contohnya I am a teacher, you are students, Yublina is a student. Kalau negatif berarti I am not a teacher, Yublina is not a student, you are not student. Itu contoh to be. Nah, jangan tanya lagi kapan Bu kita pakai to be. Tadi sudah dijelaskan, coba lihat di pembahasan awal-awal tadi. To be itu kita pakai kalau kita mau membicarakan bukan kata kerja tapi kata benda atau kata sifat. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat tanya? Oke, kalian perhatikan di gambar ini, kalimat tanyanya itu sebetulnya hanya pindah posisi aja. Lihat tadi di pembahasan tentang kalimat negatif ada kata do dan does. Nah, ini questions untuk membuat kalimat tanya ini hanya pindah aja posisinya. Jadi, do dan does-nya ditaruh di depan, diikuti dengan subjeknya, kemudian diakhiri dengan verb-nya. Gitu ya. Oke, ini adalah contohnya. Saya berikan kalian 4 contoh. Yang pertama, do you measure the triangle? Itu ada do, kemudian subjeknya you, karena you kan harus memakai do, maka do you. Diikuti dengan verbnya measure, kemudian itu objeknya the triangle. Begitu juga dengan nomor 2. Don't they calculate the formula? Jadi kalau kalimat tanya negatif ya tinggal do atau does-nya ditambah dengan not, gitu aja. Nomor 3, does she live in Waingapu? Ya kan, jadi diawali dengan does, kemudian subject, kemudian verb-nya, dan sama halnya dengan yang nomor 4. Does Ronaldo work the assignment? Diawali dengan does, subjeknya Ronaldo,
work the assignment. Kalau itu misalnya Ronaldo-nya saya mau ubah menjadi Ronaldo dan Frita misalnya, berarti kita nggak pakai does lagi, tapi do Ronaldo and Frita work the assignment, gitu ya. Nah, yang selanjutnya gimana kalau dengan pertanyaan yang mengandung kata WH itu? 5 WH, 1 H. What, where, when, who, why, dan how. Kalian bisa lihat polanya seperti ini. Sudah saya gambarkan dalam bentuk gambar. Tinggal kalian coba aplikasikan yang bisa kita lihat di slide selanjutnya. Oke, ini dia contoh kalimatnya untuk pertanyaan yang mengandung 5W1H, sorry. Saya berikan 4 lagi, sorry, saya lagi batuk. Yang pertama, what do you measure? Apa yang kamu ukur? What do you measure? Kan diawali dengan kata what, kemudian ada do, kemudian subject dan verbnya. Begitu juga nomor 2, 3, dan 4. Saya nggak usah baca satu-satu, kalian perhatikan baik-baik, baca baik-baik, dan hubungkan dengan gambarnya tadi untuk kalian pahami. Oke, sorry ya dulu saya batuk. Oke, yang terakhir, it's time. Sudah waktunya yang bikin hobi dosen ya, untuk memberikan kalian latihan. Coba lihat di handout yang sudah saya berikan di awal pertemuan yang lalu. Buka halaman 4, di situ ada soal-soal yang dimana kalian harus mengisi simple present. Iya, ini kita baru bahas simple present kah? Ya, oke. Kita baru bahas simple present. Jadi coba lihat di halaman 4 di handout, di situ ada berapa soal itu. Coba ubah verb atau kata kerja yang ada di dalam kurung itu menjadi simple present. Coba kalian kerjakan dulu. Kalau sudah kalian kerjakan, nanti kita akan bahas di video yang kedua. Kalian akan lihat jawabannya, kita cek nanti kalian benar berapa dan salah berapa untuk mengecek kemampuan kalian ternyata sudah cukup atau belum, atau masih bingung. Nah, nanti kalau bingung ya silahkan bertanya. Oke? Jadi sekarang please do the practice. Open your handout on page 4. Coba buka halaman 4 di handout Anda. Ada 15 soal, if I'm not mistaken. Kalau saya tidak salah, ada 15 soal. Kerjakan dulu. Setelah kerja, baru kita nanti, saya akan upload nanti video yang kedua. Okay, thank you for watching. Thank you for listening. Selamat belajar lagi atau diputar ulang videonya untuk paham. If you have any questions, feel free to ask. Silahkan bertanya kalau ada pertanyaan. Tapi tolong biasakan sebelum bertanya itu dibaca dulu. Oke. Selamat malam ya. Good evening. Ini karena saya bikinnya sudah malam jam 12.19 nih. Stay safe, tetap aman, jaga keamanan, jaga kesehatan, dan tidak usah nongkrong-nongkrong, tidak usah kumpul-kumpul kecuali memang dalam kondisi yang darurat. I'm sorry. I will see you again di video yang kedua, dan saya akan informasikan kalau sudah diupload. Okay, good luck. Bye-bye.